Manusia, ya. Jadi kalau mau mengurangi risiko kanker, Anda tidak akan dapatkan antioksidan pada daging, nggak dapat. Saya tidak mengajarkan Anda vegetarian ya, karena Islam tidak vegetarian, karena Nabi makan daging, ya. Tidak, saya pun tidak vegetarian, makan daging, ya. Tapi kalau imbangan antara daging yang mungkin kalau boleh saya kasih komposisi atau perbandingan, ya dominans sayur sama buah daripada dagingnya. Gitu. Maka nanti apa yang terjadi, tubuh akan memperbaiki diri, apalagi ditambah dengan 4 hal ini. Coba dalam satu hari, 5 lah, bukan 4, 5 hal ini Anda, 5 hal ini Bapak sekalian, usahakan ada dalam makanan Anda tiap hari. Yang pertama, asam amino. Asam amino itu contohnya apa? Tadi kan madu, kurma, asam amino. Yang kedua apa? Probiotik. Ya, nanti probiotik ini Tabib Roci ini sahabat saya, nanti beliau mungkin sedikit banyak akan cerita apa manfaatnya buat anak-anak. Ya, beliau ini Masya Allah, ya, Allah juga kasih ilmu untuk beliau, ya, dan beberapa kali juga teman-temannya di Bogor kadang-kadang kalau butuh konsultasi atau butuh intensif perawatan, saya arahkan ke beliau. Ya, kalau saya arahkan biasanya saya tidak sembarangan, ya, karena urusan kesehatan itu harus ada orang yang kompeten menjawabnya, nggak bisa sembarangan. Ya, makanya kemarin saya sempat posting ada satu akun ya, di Facebook itu yang ada chat konsultasi ini siapa? Ini saya nggak tahu siapa. Bahkan tadi saya lihat lagi, saya tidak ada membuat satupun aplikasi di Play Store. Nggak ada. Sekarang sudah ada masalahnya aplikasinya. YSR apalah gitu kan, macam-macam. Laku banget di Akbar sekarang. Lagi laku. Ya mudah-mudahan jadi kebaikan. Ya, tapi semua itu ada adabnya juga kan. Kalau bahasa Jawa itu unggah-ungguhnya gitu kan, nyun sewunya gitu loh. Probiotik. Pertama tadi apa? Asam amino. Asam amino dari mana? Nanti tinggal browsing. Banyak sumber asam amino di sekitar kita. Ada madu, ada kurma, ada air kelapa. Juga asam amino. Ya, seminggu sekali ibu-ibu sekalian coba minum air kelapa. Air kelapanya di blender sama kurma. Termasuk kalau Anda ibu-ibu nih, kalau Anda, saya nggak tahu, sebaiknya sih saran saya, sebaiknya kurangilah masak yang bersantan yang dipanaskan. Jadi santannya, jadi saya suka kari, tapi kalau saya bikin kari, sekarang saya requestnya jangan pakai santan. Karena kari itu penuh dengan bumbu. Ya, itu sebabnya kalau Anda perhatikan, yang di tulisan saya terakhir yang tentang testimoni hamil itu, saya tidak ada jualan produk di sana. Yang saya mau angkat itu adalah mari kita kembali ke ciptaannya Allah, itu aja sebenarnya. Yang diminum mereka apa? Detox rahim. Kadang saya juga lupa detox rahim itu apa. Oh, banyak banget postingan. Ada kayu manis, ada ketumbar, macam-macam, nanti tinggal dibaca. Rata-rata yang mereka minum sebagian besar mengandung apa? Kunyit. Ya. Jadi rata-rata ketika mereka menyetop makanan-makanan yang nggak sehat, mulai kembali sama Allah dalam bentuk ibadah, tahajud, puasa, bekam, Allah kasih dengan mudah. Ada yang 7 tahun, 10, kemarin pernah ketemu 20 tahun coba. Bahkan waktu saya kemarin sempat haji itu, subhanallah, ada seorang yang datang ke saya, coba cerita, itu dokternya bilang, dia nggak bisa hamil. Nggak bisa hamil, kata dokternya. Dokter di Jordan. Terus qadarullah, akhirnya beliau sempat lihat akun saya, Instagram gitu kan, mulai dipraktekkan segala macam. Akhirnya praktek kayak begitu, akhirnya lupa sama penyakitnya. Orangnya jadi happy kan, bahagia, syukur segala. Kalau mau dikasih, kasih aja. Akhirnya Allah kasih, karena hatinya sudah tenang. Gimana mau dikasih? PCO itu sel ovumnya nggak matang. Mau matang kayak gimana? Atau mau dibuahin kayak mana sama sperma kalau sel ovumnya nggak matang? Kenapa nggak matang? Karena cemas, karena stres. Wanita-wanita zaman sekarang, anak perempuan zaman, terutama anak perempuan, coba lihat. Sebagian besar kelas 4 SD sekarang sudah mens. Betul? Semua makanan yang tidak sehat, yang mengalami pengolahan berlebihan, yang ditambahkan dengan bahan-bahan sintetik, pasti akan menyebabkan elektron dalam tubuh kita itu lepas satu. Yang kita kenal dengan radikal bebas. Oke, 5 menit lagi ya. Probiotik. Yang pertama tidak asam amino, yang kedua probiotik, yang ketiga apa?
prebiotik. Prebiotik itu apa? Kalau probiotik, biotik yang baik, bakteri yang baik. Oke? Contoh tadi kayak tempe, kimchi, asinan, kan probiotik tuh. Atau miso mungkin kalau orang Korea atau Jepang. Prebiotik contohnya apa ya? Sayuran, buah-buahan. Jadi kalau teman-teman Anda bikin tempe tadi itu, maka coba bikin juga sayur. Supaya bakterinya yang ada pada probiotik tadi bisa tumbuh. Sebenarnya begitu. Jadi bakterinya tadi bisa berkembang biak lagi dengan makanan. Makanan dia siapa? Prebiotik. Termasuk madu itu juga prebiotik. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat, rempah. Rempah itu contohnya apa? Banyak lah, ibu-ibu paham banget lah. Itu rimpang. Kalau rempah itu ya kayak cengkeh, kayu manis, ketumbar, kapulaga, jinten, bunga lawang, itu rempah. Yang negeri ini lupa bahwa kita itu negeri rempah. Yang kita lupa 350 tahun kita dijajah, yang diambil itu. Sehingga zaman sekarang manusia yang hidup di bumi Indonesia ini lupa dengan rempahnya. Yang dimakan hanya sebagian besar rasa, dan rasa. Maka kalau boleh saya minta kepada ibu-ibu, di rumah Anda, tanda kutip ya, haram ada penyedap rasa. Tanda kutip. Rasa itu kita bisa buat. Bawang merah, bawang putih, kurma, garam, lada hitam, bisa bikin rasa kok. Nggak perlu penyedap rasa. Ya, monosodium glutamat itu nggak perlu. Itu prebiotik ya. Jadi kalau sekarang pola-pola kayak ini Anda mulai praktekkan, ditambah dengan tadi, terakhir tadi kita bahas, ditambah tadi dengan apa tadi? Dengan polanya, kalau bahasa saya itu aplikasi tanda kutip Islamnya, ya itu dengan apa? Sholat malam, sholat duha, sholat tahajud tadi, atau mungkin puasa, besar kemungkinan kita akan sehat. Besar kemungkinan. Nanti mensnya lama-lama akan diperbaiki. Coba lihat, saya kemarin tuh saya sempat takjub baca komen-komen di akun saya itu. Subhanallah, ada yang cerita kalau nyeri, kalau menstruasi itu datang kayak orang apa dia menjerit-jerit saking sakitnya luar biasa. Ternyata ketika tepungnya dikurangi, dia makan kunyit, dia minum serai, dia minum jeruk nipis, selesai. Sesimpel itu coba. Karena nggak mungkin Allah tinggalkan kita ya untuk menyembahnya di muka bumi ini kalau Allah tidak menyiapkan sarana prasarananya gitu loh. Jadi Indonesia ini kalau boleh saya katakan ya kita harus jujur akui kita apa ya manusia yang kurang bersyukur dengan rempah dan rimpang yang Allah ciptakan untuk negeri ini. Saya bisa bayangkan kalau seandainya rakyat Indonesia tiap hari makan rempah, tiap hari makan rimpang, nggak banyak makan yang nggak sehatnya, Indonesia harusnya jadi negara yang bebas kanker harusnya. Karena semua jenis rimpang-rimpangan itu anti kanker semua sebagian besar. Apalagi tambah dengan rempah. Kita cerita diabetes, kurang kuat apa kayu manis untuk menurunkan gula darah? Kayu manis itu kuat sekali. Makanya bagi Anda yang infus water pakai kayu manis, hati-hati. Ada potensi untuk hipoglikemik. Hipoglikemik itu gulanya turun. Kalau hipoglikemik maka keliengan. Buah-buahan, kalau Anda ngimpus buah-buahan, hati-hati, karena buah-buahan itu cenderungnya dingin. Nanti kalau cenderungan dingin, kebanyakan dingin, nggak dapat panasnya, maka tubuh akan dingin, akhirnya apa? Tensinya turun. Tensi turun, keliengan juga. Maka sering saya sampaikan, lebih baik diselang-seling. Rempah, rimpang, sayur, buah, rempah, rimpang, dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu loh. Ya. Boleh Anda seduh atau boleh Anda infus kayak begitu. Prebiotik. Jadi tadi apa? Pertama asam amino. Yang kedua probiotik, prebiotik, rempah, terakhir rimpang. Rimpang itu apa? Rimpang itu tumbuhan yang batangnya ada di tanah. Itu definisinya lah kurang lebih. Nanti lihat di dalam kurang lebih singkat saya itu. Jadi rempah itu, rimpang itu adalah tumbuhan yang dia punya batang, tumbuhnya dalam tanah. Yang ada di atas sampai daunnya kan, kalau kita lihat kayak kunyit gitu kan, disitulah sebenarnya kalau bahasa saya menggunakan pepatah, di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung. Indonesia itu kaya dengan itu. Apalagi kalau Anda dapatkan rimpang-rimpang yang tumbuhnya di bawah kaki-kaki gunung aktif, itu kandungan gizinya itu jauh luar biasa Bapak sekalian. Ya. Banyak kan contohnya apa? Ya kunyit, ya jahe, ya lengkuas, ya kencur,
ya temulawak, banyak banget. Ya, itulah obatnya kita. Makanya orang tua kita zaman dulu yang minum begituan awet. Anaknya banyak. Gampang melahirkan. Gitu loh. Pagi-pagi mereka makan ubi rebus, singkong. Kayak orang-orang Jawa Barat, orang Bogor ya lah. Ya zaman dulu ya. Jahe, ya, dia minum jahe, wedang, gitu-gitulah yang sederhana gitu loh. Gak banyak minyak, gak banyak lemak, dari minyak-minyakan tadi gak banyak gula. Tehnya tawar, minumannya pagi-pagi, makanan pagi-pagi, makan makanan yang tanpa minyak, rebus-rebusan gitu loh. Terbukti kan? Anaknya banyak. Gampang lahiran. Nggak ada cerita episode menstruasi, jerit-jerit karena kesakitan. Mana ada ceritanya? Ibu kita zaman dulu. Karena makanannya sehat.